Fani Sugi Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fani Sugiono di channel YouTube kita Fani Sugi Class. Di sini kita akan belajar banyak hal, mulai dari mengerjakan soal, belajar materi dan konsep dengan cara yang berbeda. Baiklah, hari ini kita akan ditemani oleh Steve. Halo Steve. Halo bos. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini baik. Oke. Hari ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal yang lebih kompleks dari episode sebelumnya. Oke Steve, tampilkan soalnya pada layar. Siap bos. Oke. Ini soalnya. Pada layar ada sebuah sistem yang berada pada keadaan setimbang, ya. Ada dua benda di situ, M1 dan M2. Kemudian kita diminta untuk membuktikan besarnya tegangan tali seperti pada soal, ya. Baik, kali ini kita akan mengerjakan dengan dua cara seperti biasa, yaitu dengan cara klasik yang kita sebut sebagai cara biasa, kemudian dengan cara cerdas yang kita sebut sebagai cara santuy. Baik, kita mulai dari cara biasa terlebih dahulu. Oke Steve, pindahkan soalnya ke sini. Oke bos. Dan tampilkan pekerjaan saya pada layar. Siap bos. Oke, pada layar sudah tampak gambar dari sistem tadi. Karena di sini ada dua massa, maka kita bisa membagi sistem ini menjadi dua sistem yang lebih kecil, ya. Kita bagi menjadi dua sistem. Ini kita sebut sebagai sistem pertama, yang ini kita sebut sebagai sistem kedua. Oke, seperti biasa, kita asumsikan di sini ada T1, kemudian di sini ada T2. Kemudian kita proyeksikan yang arah ke sana sebagai T1Y, yang arah ke sana sebagai T1X. Ke sana juga T2Y, kemudian yang arah ke sana T2X. Ingat di sini ada berat, ya, M1G, kemudian di sini ada M2G. Oke. Kemudian kita nyatakan nilai T1Y dulu. T1Y itu sama dengan, oh ya, di sini kita kasih sudut alfa, di sini beta, ya. Kemudian T1Y sama dengan T1 kalikan sin alfa. T1X sama dengan T1 cos alfa. T2Y sama dengan T2 sin beta. Kemudian T2X sama dengan T2 cos beta, ya. Jika kalian bingung, bisa lihat video pada episode pertama atau kedua, ya. Bagaimana kita mendapatkan alfa, sudut alfa di situ atau sudut beta di situ. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Untuk sistem yang setimbang, ya, sigma F pada sistem tersebut sama dengan 0. Ya, kita bagi menjadi dua sistem pada sumbu Y dan sumbu X. Kita mulai dari sistem pertama terlebih dahulu, ya. Sigma F1Y pada sistem pertama itu sama dengan 0. Nah, di sini kita asumsikan T1Y-nya positif, M1G-nya negatif, maka T1Y dikurangi dengan M1G sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan lagi. T1Y sama dengan M1G. Nilai dari T1Y adalah T1 sin alfa. Maka T1 sin alfa sama dengan M1G. Kita simpan persamaan ini menjadi persamaan pertama. Kemudian kita analisis pada sumbu pertama dulu. F1X-nya juga sama dengan 0. Kita lihat di sini ada T1X dan T. T1X-nya kita anggap positif, T-nya negatif. Berarti T1X min T sama dengan 0. T1X sama dengan T. Kita sederhanakan lagi.
T1X tadi adalah T1 cos alpha. Cos alpha sama dengan T. Nah, ini kita simpan menjadi persamaan kedua, ya. Kemudian kita analisis sistem kedua. Pada sistem kedua ini, sigma F 2Y juga sama dengan 0. Kita asumsikan T2Y itu positif, M2G-nya negatif. Maka T2Y dikurangi dengan M2G sama dengan 0. Maka T2Y sama dengan M2G. Kita lihat T2Y nilainya berapa? T2Y adalah T2 sin beta. Berarti T2 sin beta sama dengan M2G. Ini kita simpan menjadi persamaan ketiga, ya. Kemudian sigma F2X sama dengan 0, ya. F2X-nya ada T sama T2X. Kita anggap T2X-nya positif, T-nya negatif, berarti T2X dikurangi dengan T sama dengan 0. T2X sama dengan T. Nilai dari T2X adalah T2 cos beta. Berarti kita dapat nulis T2 cos beta sama dengan T. Kita simpan ini menjadi persamaan keempat. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan 4 persamaan, ya. 4 persamaan. Kemudian kita ingin mencari nilai T. Nah, kita bisa lakukan ini. Kita jumlahkan persamaan pertama dengan persamaan ketiga, ya. Jadi T1 sin alpha sama dengan M1G. T2 sin beta sama dengan M2G. Ini adalah persamaan pertama. Ini adalah persamaan ketiga. Ini kita jumlahkan saja, ya. Maka T1 sin alpha ditambah dengan T2 sin beta sama dengan M1 plus M2G. Oke. Kemudian kita gunakan persamaan kedua. Dari persamaan kedua ini kita bisa sederhanakan menjadi T1 sama dengan T per cos alpha. Yang persamaan keempat juga sama. T2 sama dengan T per cos beta. Kemudian masukkan nilai ini dan juga nilai ini ke dalam persamaan ini. Ya, maka kita akan mendapatkan T per cos alpha sin alpha plus T per cos beta sin beta sama dengan M1 plus M2G. Oke, dari sini T-nya bisa kita keluarkan menjadi T dalam kurung sin alpha per cos alpha ditambah dengan sin beta per cos beta sama dengan M1 plus M2G. Oke, kemudian kita sederhanakan lagi, kita samakan penyebutnya, ya. Cos alpha dikalikan dengan cos beta, kemudian di atas menjadi sin alpha cos beta ditambah dengan sin beta cos alpha sama dengan M1 plus M2G. Oke, nilai ini kita gunakan kaidah trigonometri, ya, sifat-sifat sin cos, maka kita akan mendapatkan sin alpha plus beta di bawah menjadi cos alpha cos beta T sama dengan M1 plus M2G. Oke, kemudian kita sederhanakan lagi menjadi T sama dengan, kita pindahkan nilai cos alpha cos betanya ke atas, sin alpha plus betanya ke bawah. Maka kita akan mendapatkan
M1 plus M2 G cos alpha cos beta per sin alpha plus beta. Selesai. Dan terbukti bahwa nilai tegangan tali memenuhi persamaan tersebut. Bagaimana dengan cara cerdas? Oke, kita intro dulu. Fani Sugi, kelas. Bagaimana dengan cara santuy? Nah, caranya sederhana. Tali kanan dan kiri kita perpanjang hingga bertemu pada suatu titik. Pada titik tersebut, kita asumsikan ada sebuah beban yang mewakili M1 dan M2. Jadi M1 M2-nya kita coret, kita wakili dengan satu beban yang berada di tengah-tengah, yaitu M1 plus M2. Seperti ini. Maka gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian, pada sudut ini, kita asumsikan ada sudut gamma. Kemudian di sini kita asumsikan ada sudut sigma. Ya, kita cari sudut gamma terlebih dahulu. Total dari sudut-sudut sebuah segitiga itu adalah 180 derajat. Maka 180 sama dengan alfa plus beta plus gamma. Gamma sama dengan 180 derajat dikurangi alfa plus beta. Kemudian untuk sudut sigma, ini bisa kita coret dulu. Sudut sigma sebenarnya adalah sudut beta ditambah dengan 90 derajat. Ini adalah sudut sigma. Berarti sigma sama dengan 90 derajat ditambah dengan beta. Kemudian kita asumsikan di sini ada tegangan tali T1. Ya. Otomatis di sini adalah M1 plus M2 G. Maka kita gunakan cara santuy pada episode ketiga kemarin. Maka kita dapatkan persamaan T1 per sin sigma sama dengan M1 plus M2 G dibagi dengan sin gamma. Sigmanya sudah diketahui, gammanya sudah diketahui, maka kita dapat menyederhanakan menjadi T1 per sin 90 plus beta sama dengan M1 plus M2 G sin 180 minus alpha plus beta. Oke, sin 90 plus beta ini nilainya setara dengan cos beta. Sin 180 min alpha plus beta ini setara dengan sin alpha plus beta. Nanti akan kita bahas di kelas matematika bagaimana cara mendapatkan ini semua. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi T1 per cos beta sama dengan M1 plus M2 G per sin alpha plus beta. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai T1 sama dengan M1 plus M2 G dikalikan dengan cos beta per sin alpha plus beta. Kita simpan terlebih dahulu persamaan ini ya. Oke, sekarang kita beralih ke sistem pertama tadi. Di sini adalah T1, maka di sana adalah T1 X. Ingat sudutnya di sini adalah alfa. T1X itu sama dengan T1 dikalikan dengan cos alfa. Dengan sigma Fx ya, F1X, maka kita peroleh nilai T sama dengan T1 cos alfa. Ya. Kemudian nilai T1-nya ini kita masukkan dari persamaan yang kita peroleh tadi, maka kita akan mendapatkan M1 plus M2 G cos beta dibagi dengan sin alpha plus beta cos alpha. Kita sederhanakan lagi, maka kita akan mendapatkan nilai T
sama dengan M1 plus M2 cos alfa cos beta dibagi dengan sin alfa plus beta. Selesai. Dan ini adalah cara santuy. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Ingat, tetap cerdas, santun, dan santuy bersama Fani Sugi Class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fani Sugi Class.